Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah, wa curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai kampung kalau sudah berbicara tentunya sudah keterlaluan, kebangetan. Jarang-jarang seorang kiai kampung yang mau berurusan terkait hal polemik nasab, karena lebih mementingkan mengajar santri, mengajar TPQ, majelis dzikir, mujahadah, istighosah. Karena dipandang sudah keterlaluan, banyak sekali oknum-oknum yang berbicara tidak berdasarkan keilmuan, berdasarkan kenyataan yang ada, bahkan dengan caci maki, sehingga kiai kampung ini berbicara terkait dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menyinggung salah satu oknum habaib yang akan merungkatkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi tidak dengan ilmu, tapi dengan okol. Hal ini dikritisi karena tidak sesuai dengan norma-norma, baik itu secara hukum, secara kebenaran agama, maupun kebenaran orang-orang yang notabene diberi sebuah kekuatan untuk bagaimana menentukan sikap seseorang itu bertindak. Sehingga perlunya seorang kiai kampung ini ikut urun rembuk berbicara mengenai polemik nasab saat ini. Bagaimana polemik nasab harus diselesaikan dengan sesuai koridor yang ada, tidak harus dengan okol, caci maki, bahkan menantang duel dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi kewajiban bersama untuk menenteramkan, menenangkan masyarakat luas agar tidak ikut terbawa arus menjadi anarkis, ya, yang ada arogan, menghalalkan segala cara agar pendapatnya diterima oleh masyarakat luas. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita akan bahas sekarang ini semakin rungkat ya Pak Alawi, bagaikan dia mendapatkan bencana yang dahsyat dengan adanya berbagai kajian ilmiah, kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Jadi Pak Alawi ini sekarang nasab palsunya itu benar-benar roboh ya, benar-benar rungkat saudara. Nah, ini ada postingan dari Bahar Smith di channelnya dia, katanya dia itu mau membuat kitab yang ditulis oleh santri-santrinya. Wah, katanya dia akan bisa merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya tunjukkan ya saudaraku, ini nanti saya bacakan, kita tunggu ya, apakah benar-benar santrinya Bahar itu bisa merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena logikanya ya, Bahar saja nggak level, dia saja nggak bisa disebut ulama, dia baca kitab saja nggak bisa. Ini santrinya yang katanya mau membuat kitab, mau mengarang kitab yang digunakan untuk melawan tesis Kiai. Kamu pondok pesantrenkan saja ke kiai-kiai Nusantara yang kompetensinya nyata-nyata layak untuk disebut ulama ya, dan saya yakin anak Anda tidak akan pernah menjadi jongos, tidak akan bermental ilander, dan tidak akan bermental inferior, karena dididik untuk percaya diri, tidak dididik untuk menjadi jongos ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bahar, saya sudah bisa menduga. Yang jelas, pertama, dugaan saya isi kitab yang akan ditulis oleh si santrinya Bahar ini ya, yang ditahsihkan oleh si Bahar, pertama isinya ya jelas tidak akan memberlakukan kitab sejaman ya. Dia akan mengatakan mana ada kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi gitu kan. Habis itu dia juga akan mengharamkan tes DNA gitu kan. Ya seperti itu kira-kira isinya. Nah saudara, nasab Ba'alawi ini nyata-nyata sudah mendapatkan bencana yang dahsyat. Bangunan nasab yang dibangun berabad-abad lamanya sudah benar-benar roboh, hancur, berkeping-keping, nggak bersisa ya. Apalagi sekarang ini
Mufti Yaman, saudara. Mufti Yaman itu sudah mengatakan bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan viral, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi tidak ada salahnya saya bacakan lagi, saya sampaikan lagi apa yang ditulis oleh Kiai Haji Madidin Usman di website nahdlatululum.com ya. Begini, Mufti Yaman Syekh Samsuddin Sarafuddin pada tanggal 13 Mei 2024 membuat status di Facebook menjawab pertanyaan Rumel Abbas tentang nasab Ba'alawi ya. Tentu kalian tahu Rumel Abbas itu siapa. Rumel Abbas adalah salah satu pembela Ba'alawi, dasarnya Ba'alawi ya. Dalam status itu Mufti Yaman ya, dalam status itu Mufti Yaman menampilkan pula pertanyaan dari Rumel Abbas. Wah, rahasia Rumel terbongkar nih ya. Pengennya mendapatkan dukungan dari Mufti Yaman tersebut, saudara ya. Dalam menjawab pertanyaan Rumel itu, Mufti Yaman menegaskan bahwa Ba'alawi bukanlah termasuk Bani Hasyim ya, bukan pula termasuk Sa'dah atau para Sayyid. Dengan demikian para Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sah mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah itu saudara.